Melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan sebelumnya, masih membicarakan masalah air yang disebut air mutlak. Karena air mutlak inilah satu-satunya air yang boleh dipakai buat melakukan proses toharah, baik yang namanya wudhu, mandi wajib, menghilangkan najis, maupun istinja, ya, sama dalam arti menghilangkan najis. Ini airnya benar-benar yang disebut tahirun pinasi mutahhirun li ghairih. Ini disebut air tohur. Jadi air mutlak itu nama lainnya adalah air tohur. Air tohur ini definisinya tahirun pinasi mutahhirun li ghairih. Dia suci pada dirinya dan mensucikan yang lainnya. Ini disebut air mutlak. Selama kemutlakan air ini enggak dirampas, enggak diperkosa, atau menjadi berubah dengan yang lain, maka dia tetap dalam kesuciannya. Makanya di sini dikata yang belum kena najis dan yang bukan musta'mal. Air tohur, air mutlak adalah air yang belum kena najis. Sebab kalau dia kena najis, begitu berubah baik rasa, warna, dan baunya, maka air itu udah terkoyak. Dia udah kagak perawan lagi karena udah kena najis. Kalau udah terkontaminasi oleh najis, maka dia jadi mutanajis, bukan mutlak, bukan tohur, bukan tohirun finasi, mutahhirun li ghairi. Dan air mutlak ini juga bukan air yang mustakmal. Air mustakmal itu apa? Air yang sedikit, yang kejatuhan bekas basuhan pardu. Setiap basuhan pardu yang pertama, setiap basuhan pardu, yaitu basuhan yang pertama, baik basuhan mandi wajib ataupun wudhu pada tiap-tiap anggotanya, basuhan pertama itu basuhan pardu. Bila jatuh basuhan tersebut pada air yang sedikit, menyebabkan air yang sedikit itu menjadi mustakmal. Jadi kalau udah mustakmal juga nggak bisa dipakai untuk sahnya toharoh. Wudhu kagak sah, mandi wajib kagak sah, ngilangin najis juga kagak sah. Kenapa? Yang namanya hadas, yang namanya najis kagak bakal keangkat, melainkan dengan air yang disebut air mutlak, air tohur, air tohirun pinasih mutahhirun li ghairi. Tuh begitu. Nah, sehingga dari sini kita kudu perlu tahu masalah air itu dari segi jumlahnya. Sehingga Habib Utsman mengatakan bermula jika air itu sedikit, yaitu kurang dari 2 kula, maka jika hendak bersuci daripadanya, maka jangan dikobok di dalamnya. Mananya Pak? Air yang sedikit ini air yang sangat sensitif, air yang tidak memiliki resisten, tidak memiliki kekuatan. Sebagaimana kita tahu tadi air mustakmal. Jadi air mustakmal diberikan definisi air yang sedikit, yang kejatuhan bekas basuhan pardu. Basuhan pardu ini adalah basuhan pertama,
kita wudhu muka, kan basuhan pertama nih muka. Basuhan fardu ketika basuhan itu kita basuh pada muka, basuhan pertama begitu rata, itu basuhan pertama. Ada yang jatuh ke air yang sedikit, maka menyebabkan air yang sedikit itu mustakmal. Ini air mustakmal nggak punya kekuatan. Atau basuhan mandi, pada basuhan pertama, dikata basuhan pertama tuh kalau rata, bukan basuhan pertama basuhan yang sekali doang. Kalau masih ada yang belum rata, belum disebut basuhan kedua. Kayak kita basuh muka, kita gabrugin tuh air. Kalau muka itu belum rata dengan air yang pertama, air yang kedua juga masih disebut basuhan pertama. Karena apa? Dikata basuhan pertama kalau rata, kayak begitu. Jadi itu air mustakmal, air yang sedikit. Air kalau sedikit sensitif, kejatuhan najis, berubah atau kagak warna, rasa dan baunya mutanajis, air yang sedikit. Begitu juga saat terjatuh basuhan fardu, dia langsung jadi mustakmal, udah nggak boleh dipakai buat proses bersuci. Nah sekarang ini air itu dikata banyak sama dikit, standarnya di mana? Dikategorikan tolok ukurnya air banyak air sedikit, air yang punya kekuatan sama air yang kagak punya kekuatan, air sedikit air banyak, ini patokannya apa? Tentunya ada ukurannya. Kenapa air sedikit itu sensitif? Yang pertama dari segi jumlahnya, dia nggak punya kekuatan. Yang kedua, kalau air sedikit kan bisa kita jagain dari najis, seember itu kan bisa kita jagain dari jatuhnya najis. Tapi kalau air banyak, siapa yang mau gendong, siapa yang mau benahin? Makanya tuh air yang banyak punya kekuatan. Selain kita benahinnya kagak nyanggup, untuk kemungkinan jatuhnya najis ke situ sulit kita hindari. Nah, ini dikata air banyak punya kekuatan, air sedikit kagak punya kekuatan. Di sini dikatakan air yang sedikit yaitu kurang dari 2 kula. Air yang jogrogannya kurang dari 2 kula, ukurannya kurang dari 2 kula. 2 kula ini kula itu mulanya 2 girbah yang terbuat dari kulit kambing super. Ada kambing super, kulitnya ditarik, ya, dijahit jadi tempat wadah air. 2 gituan namanya 2 kula. Itu mulanya penamaan kula. Air kalau udah 2 kula itu disebut air banyak. Kalau dikiloin 193 kilo. Kalau dileterin 216 liter. Kalau ngitung jogrogan laksana kolom, panjangnya tuh kolom 60 cm, dalamnya 60 cm, lebarnya 60 cm. Itu namanya ukuran 2 kula. Kalau air udah ukurannya 2 kula, dia punya kekuatan. Bila ada air bekas basuhan fardu jatuh ke situ, maka air yang 2 kula itu kagak jadi mustakmal, karena dia kuat. Ada najis jatuh ke situ, maka air itu enggak serta-merta sekonyong-konyong ujug-ujug jadi najis. Kudu diteliti, lihat warnanya berubah apa kagak, lihat baunya berubah apa kagak, lihat rasanya berubah apa kagak. Yang dalam hadits Nabi riwayat Al-Imam Ibnu Majah, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu say'un ma ghayyara ta'mahu wa rihah.
Air itu pada mulanya suci. Yang dimaksud al-ma'u air yang banyak. Air kalau banyak 2 kula itu suci. La yunajjisuhu syai'un. Najis kagak bisa. Sesuatu apapun kagak bisa bikin dia najis. Illa maghayyara ta'mahu wa rihah. Kecuali berubah rasanya sama baunya. Warna mulanya kagak masuk dalam hadis. Yang nyebutin berubah warna tuh ulama mengkias. Air kalau kejatuhan sesuatu yang Nabi sebut cuma 2. Boleh jadi berubah warnanya, boleh jadi berubah rasanya, boleh jadi berubah baunya. Ngomongin warna kagak disebut sama Nabi. Ulama kias. Kagak semua orang bisa bedain air berubah warnanya. Ntar kalau tuh orang matanya rabun, ya enggak? Jangan kata pakai air, ngelihat lampu merah aja dia kagak bisa bedain. Jadi memang semula disebut rasanya sama Nabi. Rasa ada orang yang apa? Lidahnya budeg. Lah makanan asin kayak apa dia kagak berasa. Rasanya boleh jadi orang kagak bisa nebak. Rasa orang kagak bisa tebak. Warna boleh jadi orang juga susah tebak. Sehingga ulama mengkiaskan kudu ada lagi indikasinya buat mengetahui perubahan yang namanya warna. Pertama rasa, yang kedua bau. Rasa sama bau terkadang orang susah bedain, tapi sehingga dilengkepin sama ulama ada lagi perubahan yang namanya warna. Tuh, kalau air yang banyak lebih dari 2 kula kejatuhan sesuatu, ini air belum tentu rusak, belum tentu hilang nama kemutlakannya, kecuali terjadi 3 perubahan: rasa, bau, sama warna. Kalau salah satu dari 3 hal tersebut ada yang berubah pada air 2 kula atau lebih, maka air itu bermasalah. Oh, ini yang dikata air banyak punya kekuatan. Kalau jatuh apa-apa ke situ, dia dilihat dulu, ditafsil, dirinciin hukumnya. Kalau terjadi perubahan salah satu dari yang 3, maka itu nggak boleh lagi buat dipakai bersuci. Kalau itu kejatuhan najis, ngukuminnya begitu. Tapi ada lagi air 2 kula berubah. Dia masih suci manakala selamat dari 4 hal. Ada air 2 kula, tapi dia bukan kejatuhan najis. Kalau kejatuhan najis yang tadi tuh, ada air 2 kula, kepancretan kencing atau kejatuhan air kencing. Kalau emang yang jatuh najis, lihat berubah kagak 3 sifatnya: bau, rasa, sama warnanya. Kalau emang ada yang berubah, tuh air bermasalah. Itu kalau kejatuhan najis. Ada sumur, sumur kan airnya lebih dari 2 kula, sumur. Lo dalamnya aja berapa? Apalagi sumur udik yang mukanya kecil, dalamnya luar biasa. Ada nenek-nenek beli ikan bandeng 5 kilo atuh, habis disiangin ditaruh di pinggiran, licin tuh ikan bandeng, jatuh. Hukum air sumur bagaimana? Lihat bentek apa kagak tuh air sumur, warnanya berubah kagak tuh air sumur, rasanya berubah apa kagak tuh air sumur. Kalau emang terjadi perubahan, tuh air sumur bermasalah, nggak boleh dipakai.
kecuali dia udah hilang baunya. Udah hilang baunya. Kalau berbalik lagi, walaupun air banyak nih, saking kuatnya air, kalau banyak dikata dia punya kekuatan, walaupun pada satu saat dia kejatuhan najis, dia berubah. Kapan-kapan perubahan itu terjadi hilang, boleh jadi ditambahin air lagi, boleh jadi dikurangin tuh airnya, tapi sisanya kudu lebih dari 2 kula, boleh jadi berubah sendiri normal lagi. Maka air yang banyak itu tadi, yang 2 kula, jadi suci lagi. Tuh saking kuatnya begitu. Paham gak gini? Ada sumur kejatuhan ikan bandeng 5 kilo 1. Atau kalau emang ikan bandeng kekecilan, kambing dah masuk ke situ, mati. Ada kambing putus asa, dia bunuh diri. Kambing stres, dia lompat dan nibla ke sumur, mati. Air sumur jadi bengu. Kalau jadi bengu nggak boleh lagi dipakai buat mandi wudhu, menghilangin najis. Itu air yang banyak bisa jadi suci lagi dengan 3 hal. Dengan berapa? Yang pertama, ditambahin lagi airnya. Dengan sebab ditambahin air, tuh air jadi normal, maka jadi suci lagi tuh air. Atau dikurangin, ditimbak, bangkainya diangkat, airnya dikuras, dengan catatan air yang tersisa masih lebih dari 2 kula, jadi suci. Yang ketiga, dengan berubah sendiri, normal lagi. Ya, entah karena hawa yang begitu lama, kena angin, kena terik matahari, sehingga bau bangkainya hilang, maka air sumur itu jadi suci lagi. Nih ngomongin air banyak nih. Kalau air banyak, ilat dia nggak boleh dipakai manakala berubah. Ketika perubahan itu udah hilang, nggak ada lagi, maka air yang 2 kulah atau lebih, dia balik lagi jadi suci. Karena apa? Ilat yang ngerusak air banyak tuh perubahan. Kapan-kapan perubahannya hilang, maka dia jadi normal lagi, jadi suci lagi. Ini yang dikata al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum sesuatu itu dipengaruhi oleh ilat. Ilat itu alasan. Wujudan wa adaman. Ketika ilatnya itu ada, nggak boleh. Ketika ilatnya itu nggak ada, maka jadi boleh lagi. Jadi ilat air banyak, kejatuhan najis, jadi masalah kalau berubah. Tapi kapan-kapan perubahan itu hilang, normal, baunya udah kagak lagi, rasanya udah biasa lagi, warnanya udah balik lagi, maka air yang banyak itu jadi suci lagi. Beda sama air dikit. Ada air seember, kepancretan air kencing setetes. Pokoknya tuh air yang kurang dari 2 kula mau berubah apa kagak, maka dia hukumnya mutanajis. Karena apa? Dia nggak punya kekuatan. Walaupun seandainya itu air seember yang pernah kena najis, satu saat udah balik normal lagi, maka dia tetap najis. Kenapa? Ilatnya kejatuhan najis, bodo amat. Mau berubah kek, mau kagak kek, yang penting pernah kejatuhan najis. Kalau air sedikit kurang dari 2 kula, itu apa kapan pun najis. Tuh, itu air yang sedikit. Ini air banyak, air sedikit, udah kayak kiai sama orang awam. Kiai kalau dia salah, ya enggak, orang punya ilmu dia salah, ya dia banyak istighfar, dia banyak ibadah, dosa yang dia kerjain hilang. Lain sama orang goblok, dia salah, dia kagak ngerti bagaimana taubatnya,
Ya enggak? Udah punya ilmu taubat, dosa sebesar kayak apa, begitu taubatnya bener, yang kata Nabi, at-taibu minad dzambi kaman la dzambala. Orang kalau udah taubat bener-bener taubatnya, maka dia seperti orang yang kagak punya dosa lagi. Kayak apa? Kayak air yang 2 kula atau lebih kejatuhan najis. Selama perubahan yang disebabkan najis itu masih ada, dia belum jadi air yang suci. Tapi kapan-kapan kalau najis yang menyebabkan perubahan warna, rasa, dan bau itu hilang, maka air yang banyak itu jadi suci lagi. Tuh, orang kalau punya ilmu, ya, dia taubat bener, dosanya hilang walaupun sebesar apapun, kecuali musyrik. Tapi air sedikit, orang goblok, kagak pernah ngaji, nggak pernah tahu, taubat kagak ngerti bagaimana. Lah kalau punya kewajiban sholat yang kita tinggal, lah kodoin, enak aja dibayar mah istighfar, kagak bisa, ya enggak? Tuh orang goblok taubat kagak tahu ilmunya, apa kapan juga sulit. Kayak begitu. Itu bedanya air banyak sama air sedikit. Ya, kita kalau salah beda sama orang yang punya ilmu, tahu bagaimana cara taubatnya. Nah, ini ngomongin air banyak sama air sedikit. Ya. Jadi supaya aman kita mandi wajib, kita wudu. Itu yang aman. Kalau emang air kita sedikit, pakai kocoran. Orang kontrakan kalau dia mandi kan kolamnya kurang dari 2 kula. Apalagi sih emang ditadangin pakai ember doang. Walaupun kerannya 2 jam kagak ngaso-ngaso, lah emang wadahnya segitu-gitu juga. Minyak angin biar kata botolnya berendam di laut 3 tahun, lah diangkat isinya segitu-gitu juga. Begitu juga air di bak, air di ember, biar kata keran yang ngocor, emang wadahnya segitu, dia tergolong air yang sedikit. Ini cara wudunya, cara mandi wajibnya kudu ada ilmunya.